warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan di pertemuan kelima. Nah, di pertemuan kelima ini masih berkutat dengan tenses atau struktur kala waktu ya yang ditunjukkan dalam bahasa Inggris, karena di pertemuan 3 kita sudah membahas mengenai present tense. Kemudian di pertemuan keempat kita membahas tentang past tense. Nah, di sini kita akan membahas mengenai future tense. Oke, kita mulai pembahasannya agar cepat ya. Oke, kita mulai future tense. Nah, future tense itu apa ya? Kalau misalkan kita lihat, nah di present ini kan masa kini. Kalau past di sini ya di di masa lampau. Nah, kalau future itu adalah di sini, yaitu di masa depan. Nah, ini kalau waktunya. Jadi kalau present masa kini, past itu masa lampau, dan future adalah masa depan. Nah, dalam future itu rumusnya ada dua ya. Dalam bentuk future itu ada dua jenis rumusnya. Yang pertama itu menggunakan ini will atau shall. Yang kedua itu menggunakan to be, going to. Ya. Jadi ada yang pakai will atau shall ini atau to be, going to. Nah, bagaimana rumus lengkapnya? Nah, ini kita bahas dulu rumus yang pertama. Rumus yang pertamanya itu adalah subject plus will atau shall plus verb 1 plus object atau complement. Itu untuk bentuk positifnya. Nah, kemudian untuk bentuk negatifnya, subject plus will atau shall plus not plus verb 1 plus object atau complement. Itu untuk bentuk negatifnya. Kalau bentuk kata tanyanya atau integratifnya, itu will atau shall-nya di depan plus subject plus verb 1 atau verb 1 plus object atau complement, kemudian tanda tanya. Nah, ini adalah rumus yang pertama, yaitu future tense menggunakan will atau shall. Nah, untuk rumus yang kedua, itu rumus lengkapnya adalah untuk kalimat positif adalah subject plus to be plus going to plus verb 1 plus object atau complement. Nah, untuk negatifnya itu sama seperti ini, subject plus to be, tapi karena negatif ada plus not-nya, plus going to, plus verb 1, plus object, plus object atau complement. Nah, untuk interrogatifnya itu to be, plus subject, plus going to, plus verb 1, plus object or complement tanda tanya. Jadi to be-nya ke depan ya. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi ada dua ya. Ada yang pakai will atau to be, going to. Nah, yang membedakan apa Pak? Kenapa ada yang pakai will? Kenapa ada yang pakai to be, going to? Nah, untuk yang will ini adalah rencana masa depan yang atau menunjukkan masa depan yang belum pasti. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang belum direncanakan, tapi mungkin akan direncanakan. Kalau menggunakan to be, going to adalah rencana masa depan yang sudah pasti akan dilakukan. Jadi yang ini belum pasti dilakukan, misalkan sesuatu punya rencana tapi belum dipastikan akan dilakukan. Tapi kalau to be, going to itu sudah pasti akan dilakukan, sudah direncanakan. Nah, bagaimana contoh kalimatnya? Kita lihat ya contoh kalimat. Misalkan ini kalimatnya ini ya. Kita pakai rumus yang nomor 1 dulu. Misalkan kalimatnya I will sleep in the hotel tomorrow. Nah, I will sleep in the hotel tomorrow. Saya akan tidur di hotel besok. Nah, ini adalah rencana yang mungkin saja batal ya, karena sudah belum direncanakan, tapi baru I will sleep in the hotel tomorrow. Baru rencana yang belum pasti. Jadi maybe ini baru keinginan, ingin melakukan itu besok. Saya akan tidur di hotel besok. Nah, itu mungkin saja bisa tidak terjadi karena ini baru will. Nah, kalau he is going to play basketball this afternoon. Nah, ini adalah kegiatan yang sudah direncanakan. Dia akan pasti melakukan itu. Jadi, ini sudah direncanakan, misalkan jauh-jauh hari sebelumnya sudah
direncanakan dengan teman-temannya akan bermain basketball this afternoon. Itu yang membedakan will dan going to. Jadi degree of certainty-nya, jadi kepastiannya ya. Kalau yang will itu akan dilakukan, tapi kemungkinan ada ketidakpastian, bisa saja batal. Tapi kalau ini itu pasti sudah direncanakan, begitu. Itu perbedaannya. Nah, untuk rumusnya sendiri seperti tadi, misalkan ini I will sleep in the hotel tomorrow. Bentuk negatifnya jadi I will not sleep in the hotel tomorrow. Kata tanyanya, shall I sleep in the hotel tomorrow? Atau boleh diganti pakai will I sleep in the hotel tomorrow. Gitu ya. Ini contoh saja. Jadi boleh pakai will, boleh pakai shall ini. Oke, jadi jelasnya kita pakai will saja ya di sini ya. Biar sama dengan yang atasnya. Nah, ini boleh gini, boleh pakai shall juga boleh kayak tadi. I sleep in the hotel tomorrow. Nah, untuk yang rumus nomor 2, he is going to play basketball this afternoon. He isn't atau he is not going to play basketball this afternoon. Kalimat tanyanya, is he going to play basketball this afternoon? Itu contoh yang menggunakan going to. Nah, yang harus diingat dalam penggunaan going to ini ya. Nah, ini ada is ya, is atau is di sini. Nah, ini mengikuti subjek ya. Ini sudah dijelaskan di apa namanya di present ya. Kalau misalkan he, she, it itu ininya pakai to be-nya pakai is ya. Kalau misalkan they, we itu pasti menggunakan are. Nah, itu kayaknya basic ya, basic English basic yang mungkin sudah teman-teman tahu sebelumnya karena itu selalu diulang-ulang dalam dalam pelajaran bahasa Inggris dari SD sampai SMA. Mudah-mudahan masih ingat ini penggunaan is, are, and itu masih. Oke. Nah, itu adalah future. Jadi bentuk future itu yang harus teman-teman ingat itu ada dua bentuknya. Ada yang pakai will or shall atau pakai to be, going to. Nah, kemudian untuk bentuk future itu ada keterangan waktunya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada kata tomorrow, ada afternoon ya. Nah, ini tuh ada keterangan waktunya. Keterangan waktunya itu seperti past tense. Kalau past tense itu kan yesterday, kemarin, bentuk-bentuknya lampau. Kalau misalkan future itu bentuknya masa akan datang. Jadi tomorrow, besok, next week, minggu depan, next year, tahun depan, the day after tomorrow, lusa, dan sebagainya. Pokoknya bentuk waktunya adalah bentuk waktu yang merujuk ke masa yang akan datang. Begitu. Jadi itu keterangan waktu dalam future yang biasanya muncul. Oke, thank you very much. Mungkin segitu saja. I think it's quite easy for future tense. Nah, ini future tense masih dalam bentuk simple ya, simple future tense. Jadi teman-teman bisa melihat lagi karena future tense itu sebetulnya banyak ya, ada yang past future tense dan sebagainya, tapi kita fokus di future tense di simple ya, simple future tense. Oke, jangan bertanya di forum e-learning. I think that's all. See you around dan kita lanjut di pertemuan ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.